Tes, selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin. Yang terhormat Profesor Agung Waluyo, PhD, selaku Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia. Yang terhormat Nurse Laode Abdurrahman, MBA, selaku Kasubdit Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia. Yang terhormat Dr. Dr. Luh Gede Saraswati Putri, MHUM, selaku Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia. Yang terhormat narasumber kami pada pagi hari ini, Dr. Sindiryadi Priyadi, STMSC, selaku dosen peneliti dan pengabdi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, serta penerima Hibah Nasional Geografi, serta yang terhormat Bapak Ibu pengabdi yang telah hadir dalam ruang Zoom pada pagi hari ini dalam agenda sosialisasi Hibah Nasional Geographic Society tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nurjana dari Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia yang akan memandu acara sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia kepada Prof. Agung Waluyo, PhD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mohon maaf, saya berlatar belakang di Balerung karena sedang menghadiri acara Dies Natalis di Universitas Indonesia secara luring. Em, Terima kasih kepada Ibu Dr. Cindy Priadi yang memang sudah sangat mumpuni dan mungkin bisa mendampingi teman-teman Prof, Bapak Ibu sekalian yang akan mencoba untuk mendapatkan hibah dari Nat Geo. Hibah ini tentu tidak hanya berhubungan dengan kegiatan penelitian maupun pengmas yang Bapak Ibu lakukan, tetapi yang lebih dari itu kita melihat bagaimana dampak dari kegiatan yang kita rencanakan dan kita lakukan memiliki efek sosial yang luas dan sustainability dari masyarakat pada aspek yang kita sedang usulkan. Dan tentu saja kita harus manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dari Ibu Cindy yang memang memiliki pengalaman berhasil mendapatkan hibah dari Najio ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang Ibu Bapak Profesor ikhtiarkan untuk mendapatkan pendanaan Najio ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang kita usulkan fokuskan pada sustainability dan juga aspek-aspek isu lingkungan yang menjadi fokus utama dari pendanaan Negio, dan semoga apa yang Ibu, Prof, Bapak dan semua teman-teman rencanakan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agung sambutannya. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, Hibah Nasional Geographic Society ini merupakan program hibah internasional yang telah diselenggarakan sejak tahun 1888, yang mana hibah ini telah berhasil mendanai individu yang mengerjakan proyek di bidang sains, konservasi, sejarah, pendidikan, dan teknologi. Maka tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan paparan lebih lengkap mengenai Hibah Nasional Geographic ini oleh Dr. Cindy Riyadi Priyadi, PMSC, yang merupakan dosen pengabdi yang berasal dari jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang mana beliau juga pernah mendapatkan Grand National Geographic tahun 2020 dengan Grand Level 1, dan jumlah dana hibah yang didapatkan sebesar
20.000 US dollar dan pada tahun 2023 hingga 2025 dengan grant level 2 dan jumlah dana hibah sebesar 100.000 US dollar. Maka kami persilahkan kepada Dr. Cindy Riyadi untuk pemaparannya. Terima kasih banyak Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya mau terima kasih banyak kepada DPPM nih, khususnya idola saya, tim DPPM, Prof. Agung Waluyo, Bu Saras, dan juga Bu Desi ya yang sudah bantu mengatur acara ini sampai akhirnya terwujud, dan rekan-rekan DPPM lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan selamat datang kepada rekan-rekan Sivitas Akademika UI yang mungkin saya asumsikan nih banyaknya dosen, ada beberapa muka yang saya sepertinya kenal. Mbak Nurul, halo apa kabar? Oh ya, saya tadi belum menyapa Pak Laude Abdul Rahman juga. Terima kasih banyak. Em, Senang sekali, dan mungkin tidak bisa menyapa Bapak Ibu satu persatu. Salam kenal bagi yang belum bertemu, dan apa mungkin ralat sedikit nih Pak Agung nih, apa saya mungkin lebih sekedar sharing gitu ya Bapak Ibu. Em, dan mungkin saya akan izin share screen. Ntar saya langsung. Jadi izin Bapak Ibu, mungkin hari ini sifatnya saya berbagi pengalaman gitu ya Bapak Ibu, karena saya ini bukan sosialisasi dari pemberi hibah langsung. Dan apa kebetulan saya ada pengalaman eh, apa beberapa kali, sehingga yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya, tapi juga berdasarkan materi yang memang pernah disampaikan National Geographic-nya sendiri, yang saya kebetulan pernah ikut workshopnya. Nanti saya akan sedikit bercerita kenapa saya akhirnya bisa ikut workshop mereka, Bapak Ibu. Tapi jadi ini materinya gabungan. Memang tujuan eh, hari ini adalah sebenarnya mm, mencoba memberi pilihan bagi Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan riset maupun pengabdian masyarakat, karena sepertinya grant ini masih belum terlalu dikenal gitu ya. Di Indonesia, kami baru saja mendirikan National Geographic Explorer Indonesia Hub, yang isinya adalah orang-orang Indonesia yang sudah pernah mendapatkan Explorer Grant. Nah, yang sudah pernah dapat itu ternyata cuman ya tanda kutip 40 orang gitu. Tapi saya yakin itu bukan karena nggak pada tembus gitu, tapi pasti lebih karena ini sepertinya banyak yang tidak tahu gitu. Em, Sehingga memang kemarin bicara banyak dengan DPPM, dan akhirnya ya udah mari kita coba buat sosialisasi. Awalnya memang ingin mengundang langsung rekan National Geographic Society-nya ya. Namun mereka akhirnya merasa takutnya kalau mereka melakukan sosialisasi memberi PHP gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya ya udah saya saja yang memberikan materi, dengan disclaimer bahwa saya bukan perwakilan dari National Geographic. Em, nah, mungkin kalau yang sudah pernah ke websitenya National Geographic sesuai dengan pengumuman dari DRPM, ya mungkin yang Bapak Ibu sudah dapat pengumuman dari DRPM, itu dia sebenarnya cukup luas, tapi juga ada batasan yang cukup jelas gitu. Jadi dia memang memberikan grant untuk proyek terkait science, conservation, storytelling, education, and technology. Jadi sebenarnya walaupun ini mungkin hostnya DPPM ya izin, sebenarnya uh, Nagio juga memberi pendanaan untuk riset gitu. Jadi riset pun sebenarnya skop yang bisa diajukan ke Nagio. Namun memang mungkin uh, saya banyak
bicara dengan Prof. Agung, sepertinya mungkin kalau di UI lebih cocok dieksplor di pengabdian masyarakatnya, karena kalau dana riset sudah cukup banyak ya Bapak Ibu di luar sana gitu. Tapi kalau dana Pengmas tuh sangat terbatas, dan kalaupun ada, besarannya tidak cukup untuk mau mengeksplor sesuatu yang mungkin agak agak liar gitu ya Bapak Ibu. Jadi eh, jadi itu catatan dulu bahwa sebenarnya Natjo sendiri tidak hanya apa, mendanai Pengmas, tapi juga ada sains atau riset dan teknologi. Nah, skopnya dia, topiknya, apapun itu kegiatannya perlu terkait dengan 5 bagian ini: ocean, land, wildlife, human history, and human ingenuity. Nanti yang akan saya coba explore satu persatu. Dan kalau yang sudah pernah lihat websitenya, kira-kira websitenya seperti ini. Informasinya sebenarnya cukup lengkap, dan sebenarnya materi-materi yang saya sampaikan itu langsung dari website ini ya sebagian besar. Jadi nanti Bapak Ibu boleh silakan bisa langsung melihat ke sini. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini, saya akan berasumsi bahwa Bapak Ibu belum pernah mendapatkan Grant Nat Geo. Dia punya 2 tahapan, dia punya level 1 dan level 2. Nah, kalau belum pernah mendapatkan grant ini, maka harus wajib meng-apply untuk level 1 funding saja. Jadi saya hari ini hanya akan menjelaskan apa materi terkait level 1 funding saja, yang deadline-nya ada di April tanggal 11, dan level 1 funding ini di tahap awal memang yang dikirimkan hanya berupa pre-application. Jadi hanya diminta beberapa poin. Jadi saya tidak akan menjelaskan application secara lengkap. Kalau application-nya di sini ada contohnya, bisa dilihat di websitenya tuh sekitar template-nya ada sekitar 5-6 halaman, tapi saya hanya akan menjelaskan level 1 pre-application yang sebenarnya hanya sekitar 3 halaman. Ya ini template-nya ya, kalau diisi mungkin sekitar 5 sampai 7 halaman. Kira-kira seperti itu. Jadi saya akan go through satu persatu apa persyaratan di pre-application-nya. Nah, jadi ini tadi sudah saya sampaikan. Um, Kemudian, jadi kita hanya akan mengeksplor bagian level 1 grant pre-application. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu, level 1 pre-application yang tadi PDF yang saya sempat share, pada dasarnya isinya kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau dilihat yang terkait substansi ya, itu project title, project summary, significant impact, diversity, equity, and inclusion, sama team leader qualification. Gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak, dan kalau dilihat di jumlah katanya juga sangat singkat. Jadi justru harus bagaimana caranya ya dalam kata yang sangat singkat bisa menyampaikan semua yang diinginkan supaya kompetitif. Nah, primary fokusnya ada lima bidang, karena memang National Geographic Society fokus di alam. Jadi 3 ini memang fokusnya di alam, ocean, land, dan wildlife. Sebenarnya kalau dilihat, kalau yang berbasis alam, yaitu mengcover semuanya gitu ya. Um, tapi mungkin yang backgroundnya bukan MIPA, harus bisa bagaimana cara mencocokkan dengan ini. Atau kalau yang misalnya rekan-rekan dari FISIP gitu ya, atau FIB, itu sangat cocok di Human Histories and Culture, karena bisa masuk ke bagian bagaimana preserve cultural knowledge and better understand human histories, culture, diversity, and evolution. Kemudian juga ada human ingenuity, di mana dia juga mendanai riset sebenarnya untuk teknologi, bagaimana we develop novel or innovative solution um, to address critical challenges. Ujungnya adalah untuk menjawab visinya Net Geo, bagaimana illuminate and protect the wonder of our world. Nah, ini ada, jadi nanti di proposal harus memilih primary fokusnya apa nih. Jadi apakah mau ocean atau land atau wildlife. Jadi itu adalah salah satu isian yang perlu diisi. Di sini saya nggak copy paste ya, tapi di pre-application-nya itu terlihat. Jadi harus memilih primary focus, kemudian harus memilih secondary focus. Kalau ada misalnya topiknya. Nah, kalau untuk project approach,
project approach ini maaf bukan secondary focus ya, berarti ini adalah project approach. Project approach-nya kemudian harus memilih kira-kira kegiatan kita terkait dengan apa. Kalau yang saya lakukan kebetulan education, jadi kalau misalnya terkait Pengmas nih bisa masuk ke education atau conservation gitu ya. Jadi Pengmasnya pun sebenarnya cukup terbatas gitu. Jadi nggak bisa seluruh kegiatan Pengmas yang biasa dilakukan dosen-dosen UI, tapi mesti masuk ke education dan conservation. Kemudian research and technology mungkin kita sudah familiar. Nah, ini yang menarik, yang mungkin agak berbeda dengan grant lain karena National Geographic Society adalah perusahaan media dan mungkin ada yang sudah tahu juga bahwa Nat Geo sekarang sudah merger dengan Disney gitu ya. Jadi sebagian sahamnya Nat Geo itu dipegang Disney sehingga aspek storytelling ini sangat penting dan dia bahkan membuka kegiatan yang terkait khusus dengan storytelling. Jadi di yang sini nih banyak fotografer, filmmaker gitu ya, seperti itu. Dan bahkan ketika kita pun misalnya memilih education, kita tetap didorong untuk apa kira-kira output media kita gitu ya, supaya tetap bisa ada storytellingnya. Em, Oke, Nah mungkin sedikit sharing supaya agak kebayang skopnya. Kalau saya kemarin waktu itu milihnya education dan land. Kemudian yang saya ajukan waktu itu terkait sampah. Sekedar gambaran aja Bapak Ibu sebenarnya prosesnya sebenarnya cukup panjang. Jatuh bangunnya saya sebenarnya sudah apply 3 kali. Yang pertama bahkan saya udah nggak nemu lagi file aplikasi saya jadi saya nggak lupa judulnya apa. Yang kedua waktu itu terkait citizen monitoring, citizen science di Citarum ini gagal. Nah, kemudian karena saya mungkin Narjo udah ngelihat saya udah apply 2 kali gitu ya. Terus kasihan kali nih, kenapa sih orang nggak beres-beres proposalnya gitu. Jadinya saya diundang untuk workshop penulisan proposal untuk Net Geo. Waktu itu ada 20 orang dari Asia Pasifik diundang Malaysia. Dan di workshop itulah kemudian saya dijelaskan beberapa hal yang akhirnya sebagian masuk di materi hari ini gitu. Tips and trick lah ya cara menyusun proposalnya. Dan akhirnya alhamdulillah proposal saya yang ketiga jadi lolos. Entah karena kasihan atau karena memang sudah sedikit mendingan waktu itu terkait dengan persampahan di Wakatobi. Jadi sekilas memang kegiatan yang saya ajukan ke Net Geo itu waktu itu eh, membangun dari pengalaman saya terdahulu. Jadi saya pernah buat buku namanya Sampahku Tanggung Jawabku. Kemudian Grand Net Geo ini mendanai diseminasi bukunya gitu. Eh, dan saya memilih Wakatobi karena eh, Wakatobi itu dulu Taman Nasional dan dulunya UNESCO UNESCO World Biosphere Marine Reserve. Tapi walaupun ternyata sekarang kalau nggak salah udah nggak jadi apa dicabut, saya juga baru tahu. Hmm, Kemudian jadi membangun terkait pengalaman terdahulu dan kegiatannya memang cukup ambisius. Nah, ini juga waktu nulis proposal agak panas dingin gitu ya, karena aduh mau nggak ya menjanjikan semua hal ini gitu. Tapi kalau nggak menjanjikan hal ini nggak kompetitif ya mungkin Bapak Ibu tahu ya rasanya menyusun proposal antara nggak mau harus deliver, tapi juga bagaimana caranya supaya unggul gitu. Nah, yang kita ajukan waktu itu memang kegiatan yang cukup padat, ada training pelatih untuk diseminasi modul bukunya. em, Kemudian kita ada teaching factory, jadi kita membangun eh, pengolahan persampahan di eh, sebuah akademi kelautan di Wakatobi. Di situ ada anaerobic digester, ada komposter. Kemudian yang terakhir ada learning session di mana si trainer yang sudah kita training ini selama 4 hari, kemudian mentraining 125 siswa SMP dari 5 sekolah selama 2 hari gitu. Em, Nah, jadi kira-kira gambaran kegiatannya seperti itu Bapak Ibu kalau memang arahannya Pengmas ya. Eh, jadi ini kira-kira training of trainernya. Em, ini juga kegiatannya kolaboratif. Jadi yang mentraining itu bukan kami saja, kami bekerja sama dengan yayasan, sebuah yayasan Lentera Anak yang memang kita bersama-sama menyusun bukunya waktu itu.
teaching factory-nya juga cukup kita buat cukup heboh gitu ya. Ada berbagai fasilitas, ada workshopnya, organik dan anorganik. Kemudian learning session-nya juga dibuat berbagai kegiatan, ada games-gamesnya dan melibatkan bukan trainernya. Yang menarik tuh trainernya juga bukan hanya awalnya kita hanya fokusnya adalah anggota pecinta alam, tapi setelah diskusi akhirnya kita menambahkan Taruna Akademinya sendiri plus ada 2 polisi hutan yang ikut menjadi trainer. Jadi pelibatan stakeholder itu juga menjadi nilai plus sepertinya di Naji. Dan kemudian kami juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan seberapa efektifnya kegiatan kami. Nah, kalau refleksi ya, saya kan nggak dikasih ya nilai atau hasil evaluasi proposal saya. Tapi mungkin kalau saya merefleksikan, misalnya dibandingkan proposal saya yang terdahulu, ataupun misalnya dibandingkan proposal lain yang juga terpilih di Najio, saya mungkin berpikir potensi proposal level 1 saya itu karena satu membangun dari capaian terdahulu. Jadi tidak dari nol gitu ya. Kemudian sifatnya kolaboratif, jadi mengundang banyak pihak. Waktu itu ada tadi ya Yayasan Lentera Anak, kemudian ada Danon yang waktu itu mendanai buku sampahku tanggung jawabkunya, ada AKKP Wakatobi, Akademi Kelautannya ya sebagai mitra lokal, karena mitra lokal itu penting, ini poin ketiga. Kemudian juga ada Pemda Wakatobinya gitu. Jadi memang sangat luas. Kemudian kegiatannya variatif gitu ya. Tadi kalau dilihat em, jadi tidak hanya mendanai satu kegiatan. Mungkin bisa saja ya kalau memang kegiatannya besar. Kemudian dilakukan di Taman Nasional karena kalau dilihat di free application, salah satu hal yang pertama diisi adalah fieldwork location gitu. Jadi fieldwork location ini amat sangat penting ya itulah balik lagi ya karena NetGeo kan apa media untuk alam gitu ya. Jadi sehingga dia sangat mau kayaknya punya portofolio explorer yang kegiatannya di seluruh dunia gitu. Jadi penentuan lokasinya juga sangat penting. Saya rasa kalau kegiatan yang tadi sama persis gitu ya dilakukannya di Bekasi atau di Jakarta mungkin nggak akan terpilih gitu. Kemudian outreach-nya cukup besar karena itu ya tadi ada 125 siswa, terus kemudian kita juga bukan kita yang training dari Jakarta, tapi kita mentraining warga lokal sehingga ada peluang warga warga yang kita training ini juga bisa mendiseminasikan di kemudian hari. Kemudian ada potensi multiplikasi karena kita berangkatnya dari buku, sesuatu yang dengan sangat mudah dimanfaatkan oleh guru atau sekolah lain kalau mereka mau menerapkan. Tapi lagi-lagi ya Bapak Ibu ini asumsi saya saja belum tentu betul. Eh, nah kalau kalau mau dibandingkan gitu ya dengan proposal-proposal lain yang ada di websitenya NatGeo, Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat karena semua explorer yang pernah dapat grant itu bisa itu semuanya terdaftar di sini. Ada di database-nya ada 5.031 orang. Kalau misalnya kita masukin kata kunci Indonesia, yang keluar nih ada beberapa eh, orang Indonesia yang sudah dapat Explorer Grant ataupun orang luar yang melakukan eh, kegiatan di Indonesia. Nah, ini kalau untuk memberi gambaran ya betapa bervariasinya sebenarnya judul-judul proposal yang masuk. Ini misalnya Mas Joshua, ini saya kenal orang-orang ini karena ya tadi saya ceritakan kita tergabung dalam NetGeo Indonesia Hub, jadi kita memang udah rutin berkumpul, sharing pengalaman. Jadi ini atas seizin mereka juga. Jadi misalnya di sini ada alumni Fakultas Psikologi UI, kebetulan saya kenal waktu dia masih mahasiswa. Misalnya dia grantnya topiknya Human History and Culture, kegiatannya research, dan kemudian dia topik ininya The Water Debris Dilemma gitu ya. Atau kalau Mas Joshua dia karena fotografer ya tentunya dia grandnya storytelling. Dia kalau nggak salah waktu itu tentang Kalimantan ya atau masyarakat di Papua saya lupa ingat. Seperti itu. Kemudian kalau
ini Mbak Rahayu dia wildlife karena dia punya yayasan konservasi gibbon gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa sangat diverse, tapi mungkin kalau melihat contoh Explorer Grant ini dan proposalnya, memang dia sangat menekankan ke individu, kayak grantinya. Jadi sebenarnya eh, topiknya penting, proposalnya penting, tapi dia tuh bagi dia Explorer itu asetnya Net Geo gitu. Jadi apa rekan-rekan sendiri yang akan sebenarnya dikedepankan di luar proyeknya gitu. Jadi di sini dilihat kita diberikan space di websitenya untuk ngasih nama muka orangnya, kemudian juga profilnya itu ditampilkan di websitenya. Nah, kalau kalau go through satu persatu bagian yang agak lebih detail, di pre-application itu akan diminta brief project summary. Jadi ini di sini dimintanya hanya 350 kata ya, cukup singkat, tapi mungkin perlu melihat big picture-nya. Kalau lolos pre-proposal, brief project summary ini akan di-expand menjadi latar belakang, tujuan, dan metode. Artinya di brief project summary-nya itu bagaimana caranya dalam 350 kata ada latar belakang, tujuan, dan metode. Jadi terkait latar belakang, bagaimana topik yang atau masalah yang kita ajukan ini eh, apa urgent, kemudian timely dan relevan, itu tiga kriterianya gitu ya. Jadi kita perlu menjelaskan kenapa topik ini penting. Em, dan kemudian kita juga bisa memberi konteks yang lebih luas. Mungkin kita memberi urgency, timely dan relevance itu terkait masalah lokal, tapi kemudian konteks lebih luasnya di level global juga perlu dijelaskan. Kemudian eh, kalau bisa ada satu dua literatur atau kegiatan terdahulu yang di site juga akan lebih baik. Kemudian tujuan. Perlu ada satu tujuan besarnya dalam satu kalimat, eh, bagaimana menjawab urgensi ini, kemudian di breakdown menjadi kurang lebih ya, ini ballpark aja ya Bapak Ibu, nggak harus seperti ini, tapi ini usulan saja. Eh, Kurang lebih tujuannya kemudian diturunkan menjadi 3 sampai 4 tujuan proyeknya. Nah, tujuan proyeknya ini perlu sangat spesifik dan bahkan di application disebut ya harus smart gitu. Spesifik, measurable, dan seterusnya itu tadi. Eh, Kemudian yang poin berikutnya adalah kegiatan dan metodologi. Jadi bagaimana kira-kira kita akan mencapai tujuan tersebut. Dan satu lagi tambahan ini kurang maaf poinnya adalah kira-kira nanti apa output dari proyek ini, buku, foto, paper, data, dan sebagainya. Em, Kira-kira seperti itu brief project summary-nya Bapak Ibu. Pokoknya yang paling penting ditekankan oleh NetGeo ini adalah smart ini dan urgency, timely, dan relevance-nya itu. Jadi itu yang mungkin perlu diingat-ingat karena kalau dari workshop catatannya mereka nemu banyak sekali proposal yang ngawang gitu katanya. Jadi tujuannya itu adalah misalnya breaking the boundaries of science lah gitu. Em, Apa gitu ya. Jadi perlu perlu memang sangat memperhatikan komponen smart tadi. Um, Spesifik, spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Karena memang level 1 ini 1 tahun ya kegiatannya. Kemudian ini sebagai contoh mungkin eh, tujuan proyek waktu saya ngajuin proposal, waktu saya ngajuin itu tidak ada pre-application, jadi kita waktu itu langsung application. Jadi ini yang saya taruh di application. Tentunya nanti Bapak Ibu perlu lebih padat gitu ya, tapi ini saya memberikan gambaran saja waktu itu apa yang saya janjikan. Jadi tujuan besarnya waktu itu to educate and to engage middle school children, members of KPA, and diploma students in collaboratively addressing waste problems in order to protect their marine natural resources and ecosystem in Wangi-Wangi Island gitu. Jadi ada kegiatannya, ada siapa penerima manfaatnya dan outputnya serta outcome-nya gitu. Kemudian kemudian itu di breakdown menjadi 4 objektif. Kalau dalam kasus saya, develop an experiential and game-based learning pack gitu. Jadi learning pack ini adalah turunan dari modul yang sudah kita susun, isinya kurang lebih seperti apa. Jadi ini sangat terukur ya, saya bilang
chapter, terus time bound saya bilang by December 2020. Um, Terus saya mendetailkan bahwa each chapter ada 3 game. Kemudian yang kedua, improve the existing teaching factory of AKKP. Nah, ini juga yang saya bilang tadi, sepertinya building on existing things itu sangat penting. Jadi saya bilang, saya bukan mau membangun teaching factory baru, tapi saya memperbaiki gitu. Saat ini sudah ada komposter, proyek ini akan menambahkan anaerobic digester, fasilitas komposting, dan preparasi eco-break. Kemudian yang ketiga adalah implement learning pack to at least 125 middle school children. Jadi kegiatannya jelas, measurable, time bound, gitu ya. Ya, dan achievable-nya agak terbayang karena saya menggambarkan bagaimana implementasi ini akan dilakukan dan oleh siapa. Kemudian yang terakhir, dan menurut saya ini poin yang cukup perlu diingat karena lagi-lagi Nat Geo adalah perusahaan media, jadi saya menambahkan objektif khusus untuk diseminasi gitu. Jadi memastikan bagaimana sustainability proyek ini dan juga apa saja aset-aset media yang mungkin diperoleh dari proyek ini. Jadi waktu itu diseminasi learning pack, evaluation to ministries and websites gitu. Kira-kira seperti itu contohnya Bapak Ibu. Itu buat yang project brief. Nah, kemudian selanjutnya significant impact. Significant impact ini kalau di proposal yang besar itu sepertinya menggabungkan 2 bagian, yaitu komunikasi dan keterlibatan stakeholder dan serta hasil dan dampak. Eh, Kalau di pre-proposal itu kalau dilihat ya, jadi menarik nih. Project briefnya ini hanya diminta 350 kata, tapi significant impact-nya udah kejatah lebih. Jadi sebenarnya ini memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa kita harus lebih mikirin dampaknya ketimbang kegiatannya gitu Bapak Ibu ya. Em, jadi bagaimana kita memastikan dampaknya ini pun juga tadi smart gitu ya, spesifik, terukur, signifikan, dan yang ini juga perlu diingat terkait dengan visi misi NGS, Illuminate and Protect the Wonder of Our World. Jadi di sini eh, mungkin bisa dijabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk memastikan dampak itu diterima. Tadi kalau di project summary ini kan kegiatan secara umum gitu ya. Tapi kalau di sini adalah memastikan kegiatan kita itu berdampak ya. Mungkin agak berbeda ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau membangun anaerobic digester ya udah gitu. Tapi bagaimana memastikan itu punya dampak? Berarti ada outreach ke penerima manfaat gitu ya. Misalnya ke pelatihan pengguna, kemudian outreach ke pemangku kepentingan, misalnya industri atau pengelola sampah setempat gitu. Kemudian rencana media dan outreach, rencana stakeholder engagement, rencana DEI, tapi itu sebenarnya ada bagiannya tersendiri, jadi ini mungkin nggak perlu spesifik di sini. Kemudian rencana jangka menengah dan jangka panjang setelah proyek berakhir, karena Najwa menyadari proyek ini hanya 1 tahun, tapi bisa tidak kita membuktikan bahwa proyek ini akan go beyond the 1 year. Eh, jadi kira-kira kegiatannya apa untuk menghasilkan dampak tersebut? Ini sebenarnya singkat saja ya, bridging gitu dari project summary yang sebenarnya sudah menjelaskan kegiatan ke impact. Tapi di sini adalah supaya memberikan gambaran bahwa dampak itu bisa diwujudkan. Nah, kemudian dari situ bisa dijelaskan dampaknya kira-kira apa. Nah, dampaknya bisa luas ya, eh, tidak terkait output, tapi terkait misalnya perubahan perilaku, pemahaman yang lebih besar tentang sebuah isu, pengelolaan sumber yang lebih baik. Ini saya nulis yang lain ya, komitmen, ketahanan, resiliensi gitu ya maksudnya, pemberdayaan. Jadi dampak ini bisa macam-macam, tentunya yang realistis dilakukan dan terukur dalam 1 tahun. Jadi memang sebaiknya dijelaskan apa sih ukuran keberhasilan kita gitu ya. Kita menganggap proyek ini berhasil apabila misalnya 80% peserta itu eh, meningkat pengetahuannya 70% gitu ya. Itu akan dapat diukur lewat pretest dan posttest misalnya seperti itu. Em, oke. Eh,
Nah, ada bagian terkait diversity, equity, and inclusion. Nah, ini juga sangat khas Net Geo ya, yang mungkin agak jarang ditemukan kalau kalau di kita, karena dia sangat menekankan apa aspek ini. Jadi, misalnya kalau kita melakukan kegiatan ini tidak di Depok, dan kemungkinan besar sepertinya lebih baik tidak di Depok ya, karena perlu mencari tempat yang lebih unik. Nah, bagaimana misalnya kita memastikan kita berkolaborasi dengan warga lokal? Bagaimana kemudian kita memastikan ada diversity dalam, baik dalam misalnya tim kita, misalnya komposisi perempuan dan laki-laki, komposisi dosen senior, mahasiswa gitu ya. Kemudian juga dalam penerima kegiatan kita, misalnya bagaimana kita mengensure pesertanya mendapat peserta perempuan misalnya mendapatkan peluang yang sama dengan peserta laki-laki. Em, Kemudian juga apa misalnya masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagainya. Jadi mungkin ya Bapak Ibu, saya yakin sudah agak familiar dengan isu diversity, equity, and inclusion ini, tapi eh, apa lebih perlu dieksplisitkan saja. Saya belum nulis di sini, tapi yang diminta adalah 350 kata gitu. Jadi cukup cukup besar, em, dan mirip jatahnya sama project summary gitu. Mungkin saya share langsung pre-application ini, ada mungkin ada beberapa yang belum masuk. Di sini ada langsung nilai-nilainya Net Geo untuk DEI. Jadi bisa bisa dibaca ya value-value-nya dia, recognizing our privilege, owning our story. Kemudian di sini nilai-nilainya ya representation, collaboration, equity and impact, transparency. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan 6 aspek ini di proposal kita. Kemudian termasuk juga menjelaskan uh, who will be impacted and in what ways. Bisa jadi misalnya ada orang-orang yang justru akan mendapatkan dampak negatif, tapi mungkin kita bisa menjelaskan bagaimana resiko tersebut dimitigasi gitu ya. Oke. Eh, Kemudian budget sebenarnya kalau di pre-application itu hanya diminta estimasi budget, jadi angka saja gitu. Tapi nanti kalau di application lengkap akan perlu mendetailkan. Jadi, tapi kan untuk mendapatkan estimasi perlu membayangkan ya kurang lebih berapa apa saja yang mau di cover. Eh, Sebagian besar kegiatan perlu bisa di cover, yang kecuali gaji, tuition atau kuliah ke luar negeri. Tapi bahkan honor buat pengabdi itu sangat boleh di cover gitu ya. Jadi silahkan bisa dituliskan honor buat tim juga boleh, asal tidak ada gaji untuk karyawan full time, itu sangat boleh. Kemudian yang menarik nih buat para keluarga yang mungkin masih memiliki anak-anak di usia yang perlu dirawat, dia punya dependent care assistance. Misalnya waktu Grand Negio itu saya dapat dana tambahan, jadi di luar hibahnya, karena waktu itu saya punya bayi umur 1,5 tahun yang masih menyusui. Akhirnya jadi Najio membiayai bayi saya buat ikut sama saya. Jadi dan kemudian suami saya menjadi penjaga pengasuh bayi saya selama 2 minggu saya di Wakatobi. Itu semua dibiayai gitu. Jadi mereka sangat komit dengan diversity dan inclusion tadi gitu. Jadi kalau kalau ada kebutuhan atau misalnya anaknya perlu ditinggal di Jakarta dan berarti butuh misalnya membayar pengasuh dan sebagainya, itu juga bisa di cover. Dan sebagai catatan sangat bagus apabila ada co-funding ya. Nilai plus. Kemudian kualifikasi tim leader, lagi-lagi tadi sebenarnya saya sudah sempat menyampaikan bahwa NetGeo ini justru sangat mengedepankan explorernya. Jadi ada semacam penokohan gitu ya dari grantinya. Jadi eh, bagian ini jangan dikerjakan terakhir gitu Bapak Ibu, karena kadang-kadang bagian CV kerjainnya last minute gitu ya. Kita sibuk ngerjain project summary, tapi jangan, karena kalau saya lihat justru ini nilai pentingnya, karena kalau dilihat dari orang-orang yang pernah dapat itu memang dilihat banget track recordnya gitu. Saya yakin Bapak Ibu punya track record yang sudah sangat
solid, gitu. Gimana caranya bisa mengeluarkan dalam 1-2 paragraf itu kan sebenarnya ya. Kemudian juga disarankan ada jejak digital yang jelas, yang misal LinkedIn atau Twitter atau website yang memang konsisten dengan nilai-nilai yang diusung di proposal. Em, ya, mungkin misalnya kalau Bapak Ibu yang pernah tahu tadi misalnya Mas Joshua Irwandi gitu ya, dia storyteller, dia udah tokoh internasional, udah pernah menang award Rolex dan lain-lain. Ya udahlah langsung dapet, dia mengajuin apa aja juga langsung dapet gitu. Jadi itu sebagai gambaran saja ya, eh, bagian profilnya itu juga sangat penting. Nah, jadi kesimpulannya tipsnya itu tadi SMART ya sudah saya sebutkan. Kemudian tips tambahannya tadi sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Mungkin ini refleksi saya dari proyek saya terdahulu. Tapi mungkin tambahannya adalah eh, saya bisa mencapai titik ini bukan karena saya nulis sendiri, Bapak Ibu, tim mahasiswa dan tim alumninya yang mendukung juga cukup besar, tim dosen lainnya hari ini juga hadir, misalnya ada Karisa nih, tim saya yang hadir. Waktu itu dia juga yang sangat membantu untuk penulisan proposal level 2, iterasinya sampai sudah nggak tahu deh 5-10 kali gitu ya. Jadi proses review dan iterasinya ini sangat penting, baik di antara tim penulis maupun oleh orang awam gitu ya, karena em, proses reviewnya itu bukan hanya dibaca oleh expert di bidang tersebut, tapi justru dibaca pertamanya itu seleksi awal itu justru dilakukan oleh staf Najio yang em, belum tentu backgroundnya seperti kita gitu. Baru nanti tahap keduanya di reviewnya oleh expert gitu Bapak Ibu. Jadi artinya harus dipastikan memang proposal kita bunyi untuk orang awam. Kira-kira seperti itu dan memang satu orang hanya boleh mengajukan satu proposal di tiap siklus. Itu mungkin sekian dari saya. Selamat menulis Bapak Ibu. Nanti ini PPT-nya saya share. Kalau untuk rekaman sepertinya akan di-share juga ya oleh DPPM. Mungkin saya kembalikan ke Bu Siti untuk Q&A. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Cindy atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu, dipersilahkan. Jika ingin bertanya, boleh raise hand atau melalui chat. Ya, dipersilahkan kepada Ibu Nurul untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Siti. Hai, Sien. Hmm, ya, makasih apa namanya sudah memberikan em, gambaran ya sedikit tentang National Geographic Society Grant ini. Pertanyaannya adalah, tadi kan Mbak Cindy cerita kalau, maksudnya tadi menunjukkan contoh ininya ya, tujuan, kalimat tujuannya. Apakah em, perlu di dalam kalimat tujuan itu sangat penting untuk mention mengenai targetnya siapa? Kalau tadi kan Mbak Cindy cerita mengenai misalnya kayak apa sih masih siswa SMA kayak gitu-gitu ya. Maksudnya targetnya itu jelas. Apakah itu juga menjadi satu poin penting em, untuk ditampilkan di kalimat tujuan? Em, Terus kemudian kalau untuk tim membernya itu ada limit jumlah nggak ya? Atau misalnya komposisinya dan seperti apa? Terima kasih. Oke, makasih banyak Mbak Nurul. Mbak Nurul ini teman SMA saya. Eh, apa? Iya. Hmm, kalau tentang penerima manfaat di brief project summary, karena memang batas katanya sangat singkat ya, tapi menurut saya sepertinya tetap perlu. Meskipun memang eh, kalau di pre-application-nya itu dikasih tempat khusus buat menjelaskan ya kayak diversity, equity, and inclusion, gini kan will be impacted by your project gitu. Jadi sebenarnya ada di 3 bagian ini sebenarnya akan apa dijelaskan si penerima manfaatnya ya. Tapi mungkin kalau di project summary itu yang penting jelas siapa dan mungkin jumlah ya dari segi jumlah. Sedangkan kalau di apa significant impact ini menggambarkan kira-kira apa dampak yang si penerima manfaat itu akan rasakan
Dan di DEI ini dijelaskan bagaimana si penerima manfaat ini menjadi penting dalam konsep diversity and inclusion, misalnya karena kita akan menekankan partisipasi perempuan dan lain-lain. Jadi saya rasa penerima manfaatnya harus muncul di tiga-tiganya, tapi dari angle yang agak berbeda gitu. Kemudian yang kedua, untuk mitra itu tidak ada batas sama sekali. Tapi mungkin ya dia melihat ya visible nggak ya kita memanage mitra segini banyak gitu. Jadi kan mungkin perlu membedakan antara mitra dengan penerima manfaat gitu ya. Jadi kalau memang dia bukan orang yang akan eh, berkontribusi langsung ke pelaksanaan proyek ini, mungkin cukup dijelaskan di significant impact dan DEI saja. Sedangkan kalau memang mitra misalnya diperjelas, oh objektif 2 saya akan dibantu oleh yayasan lokal ini untuk training gitu, itu baru mungkin mitra. Nah, kalau yang waktu saya apply level 2 itu saya memang eh, sengaja supaya mitranya mewakili pentahelix gitu. Nah, jadi mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan apa diversitas mitranya gitu ya. Karena kan dengan mitra yang semakin luas, harapannya dampaknya semakin besar. Yang Mbak. Baik, terima kasih kepada Cindy dan Mira. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Andrio. Ya, Ada Bapak Andrio di ya, pusat. terima kasih. Tadi kan mengenai impact ya. Tadi kan impact-nya dikatakan berapa jumlah siswa ya yang mengikuti ya. Itu kan berarti karena risetnya Ibu ini kan lebih ke human dimension ya, education ya. Tentu kalau misalnya kita risetnya conservation ke lingkungan, tentu ukurannya agak berbeda ya. Misalnya berapa jumlah mangrove yang berhasil tumbuh ya. Atau kita bilang pencemaran, berapa penurunan kadar ya. Kira-kira begitu ya. Terus yang kedua, mengenai pengukuran ya, berarti itu harus ada post dan pretest ya Bu ya, jadinya ya. Dan kedua, Iya, apakah bisa impact itu kan bisa dua Bu ya, jadi bisa output dan bisa outcome ya. Apakah bisa kalau kita misalnya kalau areanya itu selevel desa, kita bisa bilang kita akan mengeluarkan perdes, peraturan desa. Karena misalnya sebagai contoh kemarin ada proyek mahasiswa, anggarannya hanya 20 ya, tapi bukan 20 ribu dolar, 20 juta, mereka bisa sampai mengeluarkan sampai perdes Bu, peraturan desa. Nah kira-kira apakah itu visible kalau outputnya itu kita bisa ya outputnya bisa sampai mengeluarkan perdes. Terima kasih Bu. iya, baik, wah menarik sekali nih Pak Andrio. Kegiatannya. Iya betul. Itu kalau untuk konservasi memang impact-nya tentunya metriknya ya berapa banyak hewan yang bisa dikonservasi atau bahkan mungkin nggak sampai sejauh itu kali ya Pak Andrio karena kan belum tentu ya dalam waktu 1 tahun bisa benar-benar ada dampak terukur konservasinya. Tapi bisa jadi misalnya kalau kegiatannya bahkan di pendataan populasi gitu ya Pak Andrio itu jadi bisa aja em, outputnya adalah data mengenai populasi existing gitu ya apa spesies X gitu itu bisa dan em, dan juga impactnya ini jadi tidak berhenti di hewannya ya atau tumbuhannya gitu Pak Andrio tapi berarti harus lebih luas, misalnya awareness warga di sekitar ekosistem X terkait konservasi. Nah, itu bisa dibuktikan dari pretest dan post-test. Kemudian, misalnya komitmen warga untuk mengkonservasi, misalnya karena outputnya adalah surat komitmen, atau bahkan tadi lebih jauh lagi perdes gitu. Nah, perdes itu juga mungkin perlu dielaborasi lagi, kira-kira impact apa yang diharapkan dari perdes gitu ya. Itu sih Pak, mungkin yang jadi outputnya adalah perdes, tapi outcome-nya adalah mungkin penegakan peraturan konservasi atau jual 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 beli hewan ilegal gitu yang berkurang gitu misalnya Pak. Jadi em, emang perlu dibedakan dan di impact-nya itu memang yang perlu dituliskan bukan outputnya, bukan hanya outputnya tidak berhenti di output, tapi eh,
tadi what change will have occurred in your project gitu ya. Jadi perubahan apa yang kira-kira kita harapkan setelah output tersebut keluar gitu sih Pak kira-kira. Lalu diukur, iya itu sangat perlu diukur karena memang eh, kalau di level one itu pre-application nggak terlalu terlihat syarat smartnya, tapi kalau di application penuh dia memang menjelaskan bahwa memang semuanya harus harus smart gitu. Results and impact gitu. Em, Kan tadi kalau yang output itu results ya, tapi impact ya adalah specific changes. Specific changes you hope to achieve. Jadi memang sangat spesifik apa yang kita harapkan. Gitu Pak Andrio. Oh iya, Mbak, yang kasih satu lagi pertanyaan. Misalnya kalau itu kan memang kalau Perdes itu kan peraturan legal framework-nya ya, binding legal framework-nya ya, di mana memang kan harus ada legal kalau supaya program itu sustain ya. Tapi kalau misalnya kita bilang impact-nya adalah terbentuknya suatu badan gitu loh. Jadi terbentuknya suatu badan di tingkat desa yang dapat mengawal proyek kita itu bagaimana Mbak kira-kira? Kalau dari feeling saya ya Pak, mungkin kalau di kita sudah outcome ya, kalau seperti itu ya. Tapi kalau dari feeling saya mungkin Najjo masih menganggap itu output. Karena outcome-nya apa sih yang diharapkan dari badan itu kan berarti eh, mungkin increase awareness kah gitu ya Pak atau increase commitment gitu. Jadi mm, mungkin perlu lebih bisa di breakdown lagi apa yang diharapkan dari badan dan peraturan itu. Mungkin karena kalau dari saya dengar ya dari teman-teman yang proposalnya itu konservasi, dia tuh em, bilang ya cukup banyak peraturan atau program-program yang sudah diterapkan tapi yang nggak sustain gitu. Jadi impact-nya kan justru pengen go beyond this project gitu ya Pak. Satu Jadi lagi mungkin, oh ya, ya Pak. di Ya mungkin proposal ini itu Pak misalnya oh ya, gimana? mungkin bisa misalnya badan itu misalnya perannya adalah sosialisasi gitu ya. Berarti outcome-nya kan adalah peningkatan pengetahuan warga berkat badan itu gitu Pak maksudnya. Oke. Kalau misalnya kita bilang begini Mbak, kalau outcome itu berupa kita securing dana ya, misalnya dengan proyek kita, kita berharap bisa mensecure dana desa sekian miliar ya untuk bantu begitu bagaimana. Dan yang ini terakhir Mbak, apakah perlu juga dicantumkan dalam proyek itu namanya risk mitigation strategies, contingency plan. Kalau misalnya perencanaan kita nggak berjalan, kira-kira apa plan A, plan B-nya? Terima kasih Mbak. Ya. Nah ya kalau securing dana di jangka yang agak menengah atau panjang itu mungkin bisa dibilang outcome ya Pak ya. Karena mungkin securing dananya nggak langsung di 1 tahun itu misalnya. Jadi eh, output jangka panjang. Tapi balik lagi bisa mungkin dielaborasi nanti dananya ini dipakai untuk menghasilkan dampak seperti apakah misalnya dananya dipakai untuk konservasi dengan harapan misalnya peningkatan populasi minimal 20% dalam 10 tahun gitu Pak. Ya, semoga sudah terjawab. Oke. Ya itu Mbak, tentang perlukah kita cantumkan risk mitigation strategies, Oh contingency iya plan? ya, Ya. sorry kelewat. Kalau risk mitigation rasanya di pre-application belum perlu. Kalau dilihat dari formatnya mungkin lebih ke kalau ada negative impact yang mungkin muncul gitu ya. Misalnya kalau konservasi mungkin kan warga yang menolak adanya konservasi atau karena kehilangan penghasilan gitu. Tapi kalau risk mitigation terkait kegiatan rasanya tidak perlu dulu Pak di pre-app, tinggal nanti di application-nya aja. Oke. Lanjut berarti Bu Siti ya ke Pak Ronald. Ya, Oke, dipersilakan kepada Pak Ronald. Selamat pagi Bu Cindy. Wah, ini luar biasa ya ini. Saya kebetulan memang baru udah di pertengahan penjelasan dari Bu Cindy. Jadi memang dari penjelasan dari Bu Cindy, saya lihat itu kan dari Bu Cindy aja tuh struggle banget, terus tuh ada perjuangan gitu. Kebetulan memang saya punya penelitian terkait juga dengan waste management dan saya ketua klaster pendidikan. Saya dari SKSG Bu, UI. Dan saya rasa kalau kita bicara yang tadi kan udah dijelaskan terkait output, kemudian ternyata itu bukan outcome, itu masih di output ya. Ini kan
ada namanya kan input, proses, output, baru ada namanya kan outcome. Ini saya cuma mungkin bukan bertanya ya, kalau kita membahas ini hanya dalam setengah jam kayaknya nggak bisa ya. Ada nggak, ini saran aja mungkin ya, atau mungkin ini bisa nggak kami dapat kontaknya dari Bu Cindy untuk buat mungkin semacam workshop ya. Kami punya contohnya proposal apa namanya pengabdian, kemudian bagaimana supaya proposalnya itu sesuai dengan kriteria dari National Geographic Society ya. Karena kan menurut kita udah bagus, tapi setelah dibaca oleh timnya mereka ternyata wah ini tidak sesuai gitu ya. Jadi eh, bisa nggak ya kami difasilitasi mungkin oh permintaan dari National Geographic itu proposalnya yang seperti ini gitu. Tapi kami apa namanya ada maksudnya sudah ada proposal dan mungkin bisa di ini ya di apa namanya dinilai gitu ya. Soalnya kalau kami hanya menanyakan oh inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, tapi kan otomatis kan ada namanya pendahuluan, ada namanya penjelasan di awal terkait dengan apa, permasalahannya terkait dengan apa, untuk siapa gitu kan panjang ya. Jadi kayaknya nggak bisa menjawab dari untuk sesi sesingkat ini ya. Mungkin ada saran kali ya. Terima kasih Bu Cindy. Ya, salam kenal Pak Ronald. Ya, salam kenal. Nanti mungkin boleh tanda-tandakan juga terkait tadi persampahan ya. Iya sebenarnya kalau terkait input proses output itu yang banyak dipakai biasanya theory of change. Nanti mungkin Bu Siti izin sebelum saya share slide-nya saya mau coba tambah beberapa hal um, apa terkait outcome ya impact itu berangkat dari apa theory of change. Um, tapi saya sangat berkenan nih Bapak Ibu DPPM kalau mau memfasilitasi misalnya ada kan ini batasnya 11 April ya misalnya sampai tanggal tertentu pra proposalnya misalnya dikumpulkan di sebuah tempat kemudian saya bisa misalnya bantu review dan kemudian nanti bisa dilihat tergantung berapa jumlah peserta yang beneran bisa mengirimkan pre-application terus kemudian mungkin kondisi pra proposalnya nanti mungkin bisa didiskusikan apakah apa perlu workshop misalnya atau misalnya bisa cukup saya review asinkronus gitu ya. Itu Pak Ronald saya sangat berkenan dan tahu juga karena dokumennya nggak terlalu besar ya jadi harusnya yang di review juga nggak terlalu banyak. Ya mungkin itu dari saya Pak Ronald. Ya, baik Bu Cindy, mungkin ada kontaknya kali ya. Mohon Ya, maaf ya Bu ya. ya nanti saya masukin ke Ya, grup makasih Bu. slide-nya. Ya, Ya. Bu Heni, halo Bu, apa kabar? Halo Bu Cindy, saya bangga deh Bu Cindy kan itu apa namanya teman AA dan pekerti saya. Aduh, dengerin ini bangga saya. Bu Cindy, saya punya pertanyaan singkat saja. Jadi kan ada banyak sekali hibah yang diberikan oleh UI ya Bu. Dan hibah-hibah itu memang kebanyakan yang saya ambil adalah penelitian. Nah, saya itu kebetulan adalah pembuat film dokumenter. Jadi saya itu kalau kita mengerjakan hibah penelitian itu pasti nggak ada apa namanya nggak ada slot biaya untuk uh, outcome yang seperti itu gitu. Nah, ini kebetulan karena apa net geografi ini adalah dia pasti visual gitu ya. Itu bagaimana caranya? Bagaimana tadi saya tertarik tuh proposalnya Bu Cindy itu berangkat dari bukunya Bu Cindy gitu. Nah, ini saya ingin proposal ini berangkat dari hasil-hasil riset yang sudah pernah didanai oleh UI yang saya menangkan gitu. Nah, itu gimana? Itu banyak banget, Bu. Dan sebenarnya sih saya juga sudah ada apa namanya? eh, apa film-film dokumenter yang sudah didanai Oxfam, didanai ini gitu. Tetapi kan karena kemarin itu ada apa namanya ada COVID dan sebagainya gitu sampai sekarang tuh mereka belum membuka lagi gitu.
Dan menurut saya tuh Bu Cindy benar bahwa kalau visual itu nanti penetrasinya ke masyarakat itu untuk mendapatkan respon apa namanya untuk melihat impact itu lebih besar kan ya. Jadi bagaimana tuh caranya membuat apa namanya membuat em, apa proposal sehingga sebenarnya itu semua sudah ada dan apakah harus harus ada kegiatan-kegiatan lagi yang harus dilaksanakan. Sementara sebenarnya kita sudah pada waktu kita melakukan penelitian tuh kita sudah punya banyak sekali footages gitu ya, baik statik maupun motion yang itu tuh nggak bisa dikerjakan karena nggak ada fundingnya, Bu. Tapi itu eh, menurut saya penting itu supaya menjadi visual gitu, supaya lebih luas lagi bisa. Kan orang kan nggak mau tuh baca hasil penelitian saya tulisan-tulisan gitu kan nggak mau. Mereka pasti maunya di YouTube, di apa segala macam itu dan itu apa namanya dikerjakan dengan sangat bagus gitu. Gimana caranya bikin proposal itu? Saya juga sama dengan Pak Ronald tuh. Kalau ada trik-trik gitu, eh, supaya kita bisa apa namanya lebih konkret lagi gitu. Kalau membangun proposalnya tuh bagaimana? Itu aduh, saya terima kasih banget Bu Cindy kalau meluangkan waktu untuk itu. Terima kasih Bu Cindy. Ya, makasih Bu Heni. Nah, jadi sebenarnya Nat Geo itu memang punya khusus activity-nya kan kita harus milih ya conservation, education, research, storytelling, technology. Jadi kalau dari yang Ibu cerita sebenarnya cocok banget masuk storytelling gitu. Em, jadi memang outputnya yang diminta tuh bukan kegiatannya tapi videonya, fotonya gitu. eh, Fotografi, filmmaking, and journalism juga bahkan di cover. Nah, bahkan kalau submit ini eh, aplikannya harus submit portofolio gitu. Jadi video-video terdahulunya itu penting. Nah, tapi memang kalau yang saya lihat, karena storytelling ini segmen tersendiri di Nat Geo, Bu. Tiap tahun setahun 3 kali ada storytelling summit Nat Geo. Itu yang terakhir kemarin di San Francisco, sebelumnya di Hong Kong, ngumpulin kayak ratusan fotografer alam sedunia gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat mereka cari itu khususnya adalah memang yang profesinya adalah videografer dan fotografer. Nah, saya nggak tahu nih Bu, bukan mengunderestimate Ibu ya, tapi karena Ibu memang dosen gitu. Takutnya kalau ngajuinnya untuk storytelling, kalah sama yang beneran videografer profesional atau fotografer. Mungkin strateginya adalah ngajukannya menjadi education gitu Bu. Jadi Ibu misalnya membayangkan nih kalau videonya jadi terus diputer ke siapa, kemudian ada semacam peningkatan pengetahuan gitu. Jadi strategi bisa dua sih Bu. Jadi bisa storytelling yang mungkin yang maju jadinya sebaiknya ada fotografer, videografer kalau ada yang Ibu kenal, atau Ibu mengemasnya dalam education gitu. Sehingga videonya itu adalah intermediate output untuk output yang outcome-nya sebenarnya adalah peningkatan pengetahuan. Jadi Ibu misalnya nggak harus ada kegiatan lagi untuk membuat video, bisa aja misalnya pameran atau pemutaran, Ibu membuat pemutaran kerjasama dengan apa Goethe atau 21 gitu ya Bu, mengundang anak-anak SD. Seperti itu sih Bu. Mhm. Ibu satu Ya. lagi, kalau co-fundingnya itu bentuknya bagaimana ya co-fundingnya? Kalau co-fundingnya sih kita hanya perlu menyebutkan bahwa ini ada co-funding yang sudah mengcover kegiatan ABCD sehingga funding Najio ini hanya perlu mengcover sekian gitu Oh, untuk oke. dana dana Berarti dana. saya berarti saya juga boleh menyebutkan misalnya UI adalah co-funding dalam penelitian ini dan sekarang saya membutuhkan Net Geo untuk menjadi funding untuk apa namanya visualnya gitu ya. Untuk ya mungkin kegiatannya diseminasinya gitu ya Bu, ketimbang pembuatan videonya gitu. Jadi mementingkan diseminasi medianya gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, saya mungkin coba storytelling, Bu. Saya punya pengalaman 12 tahun sebagai produser media asing. Oh ya Jadi, udah, oke mantap pas Bu, jadi storytelling. saya kayaknya bisa Storytelling. masukin itu. Terima kasih, Bu. Bu Oke Bu, apa Bu soal Cindy? storytelling Ya.
dari 40 yang di Indonesia tuh baru 4 orang. Jadi sangat sangat jarang dan mungkin peluangnya lebih besar sebenarnya kalau bisa storytelling. Ya, saya cari yang itu peluangnya lebih besar. Oke, Bu Betul. Cindy, terima kasih banyak. Ya. Oke, Baik, eh, terima Bu kasih. Funi ini mohon maaf saya harus izin live, tapi mungkin bisa nanti via DPPM ya, Mbak Siti Ya, ya, Bu ya Cindy. benar Ibu. Ya, karena memang keterbatasan waktu juga, maka kita akhiri saja gitu ya sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, mungkin untuk Bapak Ibu yang bisa on cam, dipersilahkan karena akan ada dokumentasi. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang bisa on cam? Oke, untuk slide yang pertama dulu ya Bapak Ibu. Ya, satu, dua, tiga. Baik. Untuk slide kedua, tidak ada yang udah. Udah, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada sosialisasi pada pagi hari ini. Hingga akhir, untuk Bapak Ibu yang ingin melihat materi dari Bu Cindy akan kami upload di website kami, ppm.ac.id. Dan untuk videonya akan kami upload di channel YouTube kami, DPP BI. Lalu untuk apa namanya? Untuk informasi lebih lanjut tentang Hibah Natgio ini bisa Bapak Ibu lihat di website Natgio. Karena yang seperti tadi udah Bu Cindy katakan bahwa Hibah ini akan berakhir di 11 April ya 2024. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya Siti Turjana selaku MC pada pagi hari ini pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu, makasih DPPM, sehat-sehat Terima semuanya. kasih Bu Cindy. Makasih Bu Cindy, sehat Bu. Terima Terima kasih kasih, Bu sehat-sehat Cindy. semuanya.